Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, biar diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saat ini, apakah keluargaku seperti yang kita katakan tadi? Apakah ada kesetiaan? Apakah ada kenyamanan? Apakah ada sukacita? Apakah ada keharmonisan? Seperti yang kita rindukan bersama. Mau saya sampaikan saat ini Bapak Ibu, mau saya sampaikan ke panjenengan semua, itu semua harapan yang luar biasa. Kita memiliki keluarga yang ideal seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kita harus tahu bahwa tidak ada keluarga yang nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, dikatakan apa firman Tuhan? Serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Baik, malam ini saya tidak mau panjenengan fokus kepada ayat yang mengatakan serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jangan itu dulu. Oke? Coba mari kita fokus. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Ibu bapak, saya mau sampaikan malam ini bahwa jangan fokus ke berkatnya dulu. Mari kita lihat, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, usia tua itu adalah gambaran sebuah perjalanan iman. Bapak Ibu, jangan lihat berkat dulu. Bagaimana perjalanan Abraham melewati banyak aral dan rintang dan gak enak banget Bapak Ibu. Mengikuti panggilan Tuhan, taat kepada Tuhan, itu gak enak pakai banget. Perjalanan iman Abraham tidak mulus. Tidak serta-merta dia menjadi orang yang terus hidup taat, terus enggak. Makanya saya katakan, orang sekali berabraham pun keluarganya enggak sempurna kok. Apalagi Aan. Apalagi Om Suhadi Prayitno. Pak Slamet Margono. Mbak Didi, Pak Agung, semua kita yang di sini. Abraham saja hidup keluarganya nggak sempurna, Pak Bu. Dalam ketidaksempurnaan Abraham, Bapak Ibu, perhatikan. Dia sampai di usia lanjut. Diproses Tuhan. Musim kehidupan berganti-ganti. Kadang seneng, kadang sedih. Kadang berebes milih, kadang guyu-guyu. Tetapi dalam setiap musim kehidupan, Abraham dan Sarah terus diberkati Tuhan dengan kekuatan iman. Kalau jenengan saat ini mengalami proses dari Tuhan, keluarga jenengan seperti sedang dibentuk Tuhan, tetapi jenengan masih berpengharapan kepada Tuhan, itu berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Jenengan mengalami badai yang luar biasa. Saya sampaikan, tujuan keluarga Kristen
bukan berkat Tuhan semata, tapi bagaimana dia terus boleh berproses dengan Tuhan dalam ketaatannya sehingga menyenangkan hati Tuhan. Salah, iya salah, tahu salah, nggih. Sapa sing ora tahu salah, angkat tangan. Yang nggak pernah salah, baik suami atau istri atau anak, angkat tangan. Halo? Sing mboten nate salah. Mas Nathan sebagai suami nate salah. Terus. Bu Tia sebagai istri mana? Pernah salah? Bu Dewi sebagai istri yang lemah lembut, pernah salah mboten? Pernah. Bu Eni, Pak An tahu salah tak? Nggak dia. Kita semua pernah salah, tetapi Tuhan masih memperkenankan kita, memberi kesempatan kita untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita waktu, kesempatan, perkenanan Tuhan. Itu berkat Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Di sini dikatakan kuasa atas segala kepunyaannya. Kalau kita mau kaya, tadi saya sharing dengan Pak Jun, karena kami berkolaborasi membawakan materi ini demi Bapak Ibu semua dan demi kemuliaan Tuhan. Hati-hati Mas membawakan ini, bisa membawa jemaat masuk dalam teologi kemakmuran. Abraham kaya raya, Pak Bu. Kaya raya. Dia diberkati secara jasmani, materi. Tapi jangan melihat fokus pada berkatnya. Ingat perjalanan imannya tadi, nggih. Salah tetap dihukum Tuhan. Salah tetap ditegur Tuhan. Saya sengaja nggak munculkan teguran-teguran Tuhan dan apa yang dialami Abraham secara spesifik. Kan temanya keluargaku diberkati malam ini. Abraham faktanya memang diberkati secara luar biasa, secara materi. Kenapa? Ketaatannya dalam segala proses yang dia alami. Dia nggak pernah marah sama Tuhan mungkin. Dia nggak pernah mutung sama Tuhan mungkin. Tetapi kembali lagi taat. Makanya dia diangkat menjadi bapa. Kenapa bau? Abraham menjadi bapa segala bangsa karena ketaatannya. Ini hanya bonus kalau dombanya banyak, kalau usahanya berhasil. Itu karena bayar harga, Pak Bu. Ketaatan. Mbak Didi, apa Mbak Didi? Oh, diberkati iman. Iman dan pengharapan. Ketika kita dalam kondisi yang di titik nol mungkin, tapi jenengan masih bertelut, masih berdoa meminta kepada Tuhan, itu berkat Tuhan, saudaraku. Jenengan mengalami gempuran iman yang luar biasa saat ini. Jenengan mengalami ujian iman yang hebat saat ini di rumah tangga jenengan. Tetapi ketika jenengan masih bisa bertelut bersama anak istrimu, saya katakan itu berkat Tuhan. Abraham sebagai orang tua bertanggung jawab atas pernikahan anaknya yang akan meneruskan keturunannya menjadi bangsa pilihan Allah. Ingat, ini rotok keras lagi pendetanya lagi. Oke? Salah gak apa-apa, tahu salah, kabeh wong tahu salah. Ini poin tolong perhatikan. Abraham sebagai orang tua bertanggung jawab atas pernikahan anaknya. Kita sebagai orang tua nggak eman-eman kok untuk pendidikan anak kita. Nggih napa nggih? Kita sebagai orang tua kadang lilo ngeleh lah. Yang penting anaknya nggak ngeleh gitu. Kita sebagai orang tua itu lelo gak nyandang, yang penting anakku nyandang. Nggih, Mbah Bango nggih. Bapak Ibu, pernahkah kita serius memikirkan dan mendoakan untuk pasangan hidup anak kita? Setiap yang lain.
Tepuk tangan untuk Bu Sisil dulu. Luar biasa. Setiap hari mendoakan anak-anaknya supaya mendapatkan pasangan yang terbaik. Dari Bu Sisil atau dari Tuhan? Jangan dari Bu Sisil yang terbaiknya, nggih. Yang dari Tuhan. Nah, pikirkan pasangan hidup anak-anakmu. Ojo sembarangan. Dia yang akan meneruskan keturunan menjadi bangsa pilihan. Bapak Ibu, mari pulang dari retreat tempat ini. Sediakan waktu paling enggak setiap malam 5 menit berdoa untuk pasangan hidup anak-anakmu. Jangan bilang wis nang do santo untukmu penting urip. Jangan. Terjadi seperti apa yang jenengan katakan nanti. Kalau masalah pendidikan aja kita pikirkan mati-matian kok. Masa untuk yang meneruskan keturunannya menjadi bangsa pilihan kita nggak pikirkan. Halo, Ibu Bapak, yang dulu biar dulu, yang sekarang kita pikirkan. Amin. Semua orang tahu salah. Kalau sampai ini kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan. Dan berkat Abraham pun di masa tuanya, mungkin nanti kita akan mengalami berkat-berkat itu. Yang pernah salah jangan berkecil hati. Tolong, kita nggak saatnya melihat ke belakang. Mari kita lihat ke depan anak-anak kita ini loh. Calon-calon ibu, Ibu Maria, Ibu Milen, Ibu Ajeng, Ibu Dinda, Ibu Lena, Ibu Niki, Ibu siapa lagi? Nek sudah mulai remaja, ajak jagong, ajak ngobrol tentang ya pacarmu dengan siapa. Hati-hati, saya pikir nggak tabu. Ingat firman Tuhan di kitab Ulangan. Pada waktu mau tidur, pada waktu makan, pada waktu berjalan, orang-orang Yahudi itu tuh mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang supaya eling anak ini. Apakah Anda sebagai orang tua selama ini serius memikirkan dan mendoakan pasangan hidup anak-anak Anda sehingga keturunan Anda menjadi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya? Apakah Anda kita sebagai orang tua ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Ojo-ojo durung. Makanya untuk bojo santo untuk mulah nduk lah, golek-golek dhewe kono. Sing penting sugih. Kalau kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat, jangan-jangan perkataan itu bisa muncul dari mulut seorang bapak, mulut seorang ibu kepada anak-anaknya. Hati-hati. Diberkati dan tidak anak kita, kuncinya adalah di orang tua, taat atau tidak kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua nggak taat sama Tuhan, jangan berharap anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Wah, berat ke jadi orang tua? Siap nikah? Apa loh jadi orang tua do? Om Apet siap? Nek gak percaya, takut Om Nathan. Apa loh jadi orang tua? Tapi itu tanggung jawab kita memang Bapak Ibu. Oke, lanjut. Wah, apakah ketika pernikahan sudah sepadan terus baik-baik saja? Ternyata enggak juga. Oke Bapak Ibu, pernikahan Iska dan Ribka sampai 20 tahun enggak punya anak. Tapi hasilnya apa? Mereka sama-sama minta petunjuk kepada ketika ada masalah, ketika pasangan ini sepadan, suami istri sama-sama duduk bersimpuh dan berdoa kepada Tuhan. Ada amin. Luar biasa loh Pak Bu. Dampaknya ternyata Abraham nggak salah. Ketika dia punya mantu yang cinta akan Tuhan, ternyata ketika ada masalah, mereka nggak lari kemana-mana. Larinya kepada siapa? Tuhan. Iska dan Ribka masing-masing memiliki relasi yang dekat. Wow.
gadah mantu, gadah anak kok senengane ndedonga, punya kedekatan dengan Tuhan, itu berkat Pak Bu. Duit saya katakan penting. Mencari karir itu penting saya katakan. Tapi yang terpenting adalah bangun relasi dengan Tuhan. Ketika relasi dengan Tuhan ada, berkat akan mengikutinya. Amin. Ada relasi, mereka bersatu hati. Ketika ada masalah ora puri-purian. Wes dek, aku tak balik ring Pak aku dek. Ya, kowe balik ring Demak seandainya Mbak itu karan itu. Enggak. Bersatu hati kok mereka hidup taat kepada Tuhan. Apapun masalahnya, duwe beras rande beras agar meneng ae. Isiono telo dipangan telo kan ngoten. Adik saya pernah cerita Rido ini. Pernah pada satu titik gak duwe duit, meh njaluk duit mbokane waktu dia masih kuliah nggih. Mesti nek dijaluk duit nangis. Pernah temannya itu buang makanan. Malamnya makan nasi bungkus nasi kucing nih dibuang di tempat sampah. Dia minta saya nggak punya uang. Diambil itu, diambil. Dimakan, benar ya? Semua orang punya masa-masa seperti itu. Aan pun pernah mengalami masa-masa susah. Semua orang pernah mengalami susah. Tapi adakah ketaatan mencari Tuhan? Semua kita pernah mengalami titik-titik nadir terendah. Enggak usah merasa bagaimana. Karena kita semua pasti punya masalah yang membuat kita seakan-akan kepotok Bapak Ibu. Tapi benarkah kita taat mencari Tuhan? Nah, Iska sebagai kepala keluarga menjadi imam yang baik. Imam, halo kepala keluarga, angkat tanganmu. Saya minta tolong, angkat tanganmu kepala keluarga. Jenengan ini adalah imam. Tugasnya imam adalah mengatur. Tugas imam apa? Mendoakan. Deal ya, tugas imam ya, mendoakan. Dongakno bojone jenengan, dongakno anak-anak jenengan. Adakan mesbah keluarga ini bener-bener Pak Bu, ora teori. Jenengan sudah berapa kali pengkhotbah yang bilang adakan mesbah keluarga yang jenengan dengar. Neng dilakoni ta ora sih jan-jane. Malam ini tak tambahi malih, adakan mesbah keluarga. Sapa sing gawe? Imam. Imam, Om Nathan, Pak Agung imam, Mbak Didi imam, Om Suroto imam, Om Bayi imam, Mbak Toto ge imam. Pernikahan Kristen adalah Allah, suami dan istri, mungkin saya tambahkan di sini anak, memiliki relasi, hubungan satu dengan yang lain. Kalau nggak ada hubungan dengan Allah, itu bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen ini harus terjadi. Relasi ini, hubungan ini harus terjadi. Tujuan keluarga Kristen, apa tujuannya? Menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam segala musim kehidupan. Ini tujuan keluarga Kristen. Saabot-abote tanggungannya kita sebagai orang Kristen, memiliki masalah pergumulan, temukanlah Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Ojo katane Pak Aan, ojo katane Pak lainnya. Alami Tuhan secara pribadi. Next. Nikmati setiap proses kehidupan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Untuk apa kekayaan yang mumbrah-mumbrung kalau tidak ada ketaatan kepada Allah? Baik teman-teman panitia, mungkin bisa minta tolong. Silakan mengkondisikan Bapak Ibu dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Silakan buat lingkaran kecil begitu. Mungkin bisa di sini, bisa di sini. Silakan ambil posisi ini. Kita akan sama-sama berdoa dengan kuat dan jelas. Mereka berkat terbaik darimu, Yesus. Semua karena anugerah-Mu.